Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran pendidikan agama. Materi kita pada hari ini adalah Yesus, sahabat, tokoh idola, putra Allah, dan juru selamat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang kenaikan Yesus ke surga. Sekarang kita masuk bab 5. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi pada hari ini, kita mengetahui bahwa Yesus adalah sahabat dan tokoh idola, dan Yesus adalah putra Allah dan juru selamat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari-hari yang lalu hingga pada saat ini. Tuhan, kami mohon berkatilah pembelajaran kami sepanjang hari ini agar berjalan dengan baik. Berkatilah kami sepanjang hari ini Tuhan, agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, banyak aspek yang kita dapat tentang Yesus Kristus. Nah, dalam bab sebelumnya kita sudah memahami perjuangan Yesus Kristus dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, perjuangannya yang tergolong singkat atau sekitar 3 tahunan ternyata bukan perkara yang mudah. Ia tidak hanya berusaha memurnikan pemahaman masyarakat tentang kerajaan Allah yang sudah terlebih dahulu diajarkan oleh tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat sebelumnya, melainkan juga harus berhadapan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama Yahudi yang tidak menyukai karya-karyanya. Nah, tokoh masyarakat dan tokoh agama Yahudi tidak hanya membenci dan menolak kehadiran Yesus, bahkan mereka berusaha menjebak dan mempersalahkan Yesus, bahkan selalu berupaya dengan berbagai cara untuk membunuhnya. Nah, perjuangan untuk mewartakan kerajaan Allah dilakukan Yesus Kristus dalam kesetiaan kepada Bapa dan kepada manusia. Itulah sebabnya ia juga tetap setia menjalani sengsara sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya juga untuk memperjuangkan atau membuktikan kesetiaannya kepada Allah dan kepada manusia. Nah, dengan membangkitkan Yesus Kristus, Allah memberi harapan yang baru tentang keselamatan manusia yang lebih paripurna. Nah, berkat kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga, harapan akan diselamatkan kekal makin dan semakin jelas. Sebab Yesus tidak hanya berjanji, melainkan sudah membuktikan dengan sendirinya. Tindakan Yesus Kristus dalam mewartakan kerajaan Allah sampai wafat di salib itu sangat mengagumkan. Oleh karenanya, Yesus Kristus pantas menjadi sahabat kita, menjadi idola dalam hidup kita. Nah, kekaguman kita akan bertambah bila kita melihat kembali kepribadiannya secara lebih dalam. Maka dalam pembelajaran atau dalam bab ini kita akan membahas tentang yang pertama, Yesus Kristus sahabat sejati dan tokoh idola. Yang kedua, Yesus putra Allah dan juru selamat. Nah, yang pertama, Yesus Kristus sahabat sejati dan tokoh idola. Sulit kita bayangkan orang yang hidupnya tanpa sahabat. Kamu pasti semua memiliki sahabat. Nah, sebab secara kodrati manusia merupakan kebutuhan setiap manusia untuk mendapatkan sahabat. Tidak ada manusia yang bisa berkembang secara sempurna tanpa peran seorang sahabat. Nah, dalam Injil Yohanes memberi gambaran paham Yesus tentang persahabatan sejati. Yesus menyebut murid-muridnya sahabat sekalipun banyak perbedaan di antara mereka.
Apa kata Yesus? Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapakku. Ini terdapat dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Nah, anak-anak Bapak semuanya, dalam bab ini kita akan membahas dan mendalami iman kita tentang bahwa Yesus Kristus menjadi sahabat sejati, dan jadikanlah Yesus Kristus sebagai tokoh idola dalam hidup kita. Oke, nanti akan kamu baca, lihat ini halaman 151. Makna persahabatan dan sikap dalam membangun persahabatan. Simaklah cerita berikut ini yang berjudul Cinta Sahabat. Nanti setelah kamu simak, ini nanti ada tugas, dan tugas nanti akan Bapak buat di Google Classroom. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, demikian pertemuan kita dan terima kasih.